Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dan syarah hikam oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah menyelesaikan hikmah yang ke-9. Hari ini hikmah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan zahir itu adalah rupa yang berbentuk taubat. Amalan zahir itu adalah rupa yang berbentuk tubuh, maksudnya lah suratun qa'imatun. Ruh dan kehidupannya ialah adanya ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas adalah seperti orang yang mati, tentulah tak ada gunanya. Jadi amal itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, seperti halnya tubuh. Sedangkan ruh yang mengisi tubuh, yang membuat tubuh itu menjadi hidup, ruh itu kan yang menghidupi tubuh, itu adalah ikhlas atau keikhlasan dalam beramal. Maka untuk hidupnya amal itu hendaklah ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi bila kada ikhlas, kata muallif, seperti halnya tubuh yang mati. Ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ikhlasul abidin, yaitu beramal karena Allah dan mengharap-harap pahala yang dijanjikannya dan berlari daripada siksa yang disediakannya. Ikhlasnya orang abid, para hamba itu adalah beramal karena Allah dan mengharapkan keridaan Allah, pahalanya, serta menjauhi daripada siksanya, serta menisbahkan amal kepada dirinya dan berpegang kepada amalnya pada menghasilkannya. Orang ini telah lepas daripada riya yang nyata dan yang samar. Jadi amal itu dinisbahkan kepada dirinya dan ia berpegang kepada amalnya pada menghasilkan. Ini seperti yang disebut di awal lah, hikmah yang pertama. Orang beramal karena mengharapkan janji-janji Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Beramal itu untuk menjauhi daripada ancaman-ancaman Allah, siksa neraka dan lain sebagainya. Namun orang ini sebenarnya telah lepas daripada riya. Artinya terlepas dari hal ini, mungkin belum mencapai kadar yang ideal. Dia telah melepaskan dirinya dari beramal karena ingin dilihat manusia, baik secara nyata maupun yang samar yang ada terbetik di dalam hatinya. Itu yang pertama, ikhlasul abidin, ikhlasnya para hamba. Yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta, yaitu orang yang mencintai Allah
dia beramal semata-mata karena mencintai Allah dan membesarkannya, bukan karena menuntut pahala atau berlari dari siksanya. Karena itulah Rabi'ah al-Adawiyah berkata, jadi ini mengutip perkataan atau pernyataan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang abidah, seorang hamba, seorang sufi perempuan yang semasa dengan Imam Al-Hasan Al-Basri, yang terkenal karena bentuk kecintaannya yang luar biasa terhadap Allah. Apa yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah? Tidak aku menyembah engkau, tidak aku menyembah Allah maksudnya, karena menakuti nerakamu, dan tidak pula karena ingin surgamu. Maka aku nisbahkan ibadah itu kepadaku. Jadi Rabi'ah ini kan terkenal dengan konsep mahabbahnya. Jadi konsep mahabbah, kecintaan yang menggelora sedemikian rupa itu awalnya ketika orang-orang melihat Rabi'ah yang dalam beribadah kepada Allah, yang dalam persaksiannya sebagai hamba, itu didasarkan atas wujud kecintaannya yang mendalam, yang bergelora, yang itu kemudian tampak dalam syair-syair yang dikenal atau dinisbahkan kepada Rabi'ah. Kalau sebelumnya Hasan Al-Basri misal, salah seorang sufi generasi awal itu terkenal dengan konsep khauf dan rajanya. Jadi khawatir dan pengharapannya. Rabi'ah kemudian terkenal dengan konsep mahabbah. Ada lagi nanti Abu Yazid Al-Bastami atau Zunnun Al-Misri itu terkenal dengan misal konsep ma'rifahnya. Jadi Rabi'ah ini dalam ungkapan syairnya menyatakan bahwa aku tidaklah menyembah Allah, kalau dibahasakan bahasa kita itulah secara bebas, tidaklah aku menyembah Allah karena aku takut pada neraka, tapi aku menyembah Allah adalah, atau tidak karena mengharapkan surga, tapi karena Allah itu sendiri. Karena aku, kata Rabi'ah, lebih mencintai Allah. Ada yang bahkan syairnya itu yang ekstrim, andaikan katanya aku rela di neraka sekalipun asal di sana Allah ridha kepadaku. Ini bentuk kecintaan yang luar biasa, yang tidak lagi memandang kepada janji-janji surga atau ancaman-ancaman neraka. Tapi bukan berarti Rabi'ah kemudian tidak beriktikad bahwa neraka maupun surga maupun neraka itu tidak benar. Tapi di atas itu, karena kecintaan yang sedemikian besar itu, yang sedemikian menggelora, yang sedemikian tingginya kepada Allah, kecintaan Allah itu sendirilah yang menjadi pilihannya dibanding misal ketakutannya akan neraka misal, atau harapannya akan surga misalnya. Jadi kecintaan yang sedemikian itu adalah kecintaan yang sangat khas seorang wanita sufi bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Ikhlas, ya adapun ikhlas yang ketiga adalah ikhlasul arifin, yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya dan daya upayanya, tetapi dalam tilik hatinya bahwa terlepas amal itu adalah, terlaksananya amal itu adalah dengan daya upaya Allah, sesuai dengan maksud perkataan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan
uh, karena Allah, kecuali daya dan upaya itu milik Allah. Keterangan tentang ikhlas, bacalah Tuhfatur Raghibin. Jadi Muallim Haji Muhammad Sarni mereferensikan kalau hendak baca lagi lebih jauh tentang ikhlas ini, baca di dalam Tuhfatur Raghibin. Jadi mungkin yang bisa kita ambil daripada hikmah yang ke-10 ini adalah perlunya satu keikhlasan, kekosongan. Tidak bekerja itu bukan karena suatu pamrih tertentu, tapi karena memang lahir dari motivasi terdalam dari diri hamba itu sendiri. Ada yang karena memang mengharapkan surga dan neraka, mengharapkan dijauhkan daripada neraka. Ini amal yang di antara khauf dan raja. Kemudian ada yang karena kecintaan yang menggelora sedemikian rupa. Khauf dan raja tokohnya misal ada Hasan Al-Basri. Pada khauf dan pada mahabbah itu ada tokohnya Rabi' Al-Adawiyah. Kemudian ada konsep ma'rifah. Seperti pada Junaid Al-Baghdadi, Dunun Al-Misri, Bayazid Al-Bastami. Ini orang-orang yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi, yang tidak lagi memandang kepada upaya atau usaha dirinya sendiri. Totalitas pekerjaannya itu benar-benar dipandangi sebagai totalitas daripada wujud kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, yang ada pada diri hamba, pada iradah Allah semata, pada kudrah Allah semata, pada ilmu Allah semata. Seorang hamba tidak lagi memandang kepada dirinya. Ia benar-benar terlepas dari pamrih yang dangkal. Sekedar mengharap surga misal, atau sekedar mengharap kecintaan Allah, tidak lagi seperti itu, tapi benar-benar ini adalah wujud dari pengabdian yang tulus, karena itu merupakan perintah Allah, karena itu merupakan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh yang demikian ini dalam pekerjaan kita sehari-hari, benar-benar total tulus dalam bekerja, karena adanya satu kesadaran yang mendalam, kesadaran yang luas, bahwa apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena kita hanyalah seorang hamba di hadapan Khalik yang memiliki kuasa tiada terbatas. Insyaallah besok kita masuk ke hikmah yang ke-11, yang kalau di dalam kitab-kitab syarah pada umumnya itu sudah masuk ke bagian yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berataan, gagasan kita semua bisa mengambil faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.